Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat PowerPoint dari aplikasi Canva mengenai bentang alam di Indonesia. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mencari di bagian konten dan Canva. Teman-teman dapat menyesuaikan dengan judulnya. Di sini saya akan mencari PowerPoint mengenai bentang alam Indonesia. Nah, di sini sangat banyak template yang dapat kita gunakan. Dari template yang ada, kita dapat memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya ingin memilih template yang ini. Setelah ini, langsung saja kita klik sesuaikan template ini. Nah, dari sini teman-teman kita dapat mengganti. Ini adalah template yang akan saya pakai. Saya ingin mengganti ini menjadi judul besar saya. Nah, ini teman-teman bisa diperbesar ataupun diperkecil teksnya, disesuaikan. Bentang alam Indonesia mengenai adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Ini adalah topik yang akan saya bawakan saat mengajar nanti. Pada bagian ini kalian bisa menambahkan universitas kalian ataupun itu. Ini juga bisa dihapus jika kalian tidak inginkan. Ini adalah mata kuliah IPAS. Setelah ini teman-teman, kita ke slide 2. Pada slide 2 ini saya ingin membuat sebuah lagu sebelum memulai pembelajaran. Saya menghapus ini semuanya. Ini bisa diperbesar. Nah, cara memasukkan lagu ke dalam Canva ini cukup mudah, dimana teman-teman mengarahkan kursornya ke unggahan, video, lalu jikalau belum ada file, maka teman-teman pilih klik unggah file. Jikalau sudah, maka teman-teman mencari file yang ingin diunggah. Di sini saya sudah ada lagu mengenai pemandangan. Nah, setelah itu langsung kita arahkan saja, kita sesuaikan template-nya. Ini bisa diperbesar kecil ya teman-teman. Nah, ini lagunya saya sesuaikan dengan materi yang ada saat ini. Boleh dikasih judul sesuai dengan teman-teman. Nah, pada slide ketiga, saya ingin memberikan gambar. Tapi menurut saya ini kurang cocok. Jadi saya ingin ubah dari slide 6. Nah, pada slide 6 saya ingin membuat gambar agar peserta didik dapat berpikir secara kritis. Sebelum memulai pembelajaran. Nah, pada gambar ini saya ingin menambahkan foto mengenai
adaptasi manusia, di mana nanti peserta didik diminta untuk menanggapi foto yang ada. Bagaimana cara menambahkannya? Sama seperti yang tadi dari unggah, tetapi cara mudahnya tanpa kita harus mendownload atau mengunggah, kita bisa ke arah elemen. Nah, pada bagian elemen ini saya ingin menunjukkan gambar mengenai kebun teh. Jadi teman-teman menuliskan saja kata kunci pada bagian elemen. Nah, pada banyak muncul. Teman-teman pilih saja mana yang menurut teman-teman cocok. Saya memilih pada bagian ini. Nah, gambar kura-kuranya bisa saya hapus dan saya gantikan dengan gambar kebun. Sama seperti halnya ini, saya ingin menambahkan foto mengenai profesi masyarakat yang ada di pesisir pantai, yaitu nelayan. Kita cari gambar yang menurut kita sesuai dengan materi kita. Saya memilih gambar ini. Saya tarik gambarnya ke gambar langit ini. Nah, gambar yang terakhir saya ingin menunjukkan seseorang yang memakai jaket di pegunungan. Untuk kata kuncinya dapat disesuaikan ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak menemukan gambar yang cocok dari bagian elemen, maka teman-teman bisa mengambil dari unggahan. Pada bagian gambar. Tetapi sebelumnya teman-teman harus mengupload terlebih dahulu gambar tersebut. Dimana sebelumnya saya sudah seperti ini. Dapat disesuaikan ya teman-teman. Jika seperti ini. Bisa disesuaikan, dia bisa dalam bentuk video atau tidak. Nah, melalui gambar ini nanti peserta didik akan diminta untuk berpikir kritis mengenai gambar apa yang mereka lihat. Selanjutnya saya ingin membuat tujuan pembelajaran. Kita dapat menghapus tujuan. Nah, dalam Canva ini teman-teman harus memiliki sinyal yang kuat, karena jikalau tidak, maka Canva-nya tidak akan bisa diedit. Di sini saya akan menuliskan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik dapat
mendeskripsikan bentuk adaptasi kita di lingkungan. Nah, teman-teman, di sini adalah tujuan pembelajaran. Untuk gambarnya ini teman-teman bisa kita sesuaikan. Jikalau kita tidak ingin gambar ini, kita dapat mengganti dengan gambar yang lain. Misalnya kita mau membuat gambar di cuaca panas di gunung. Nah, dimana kalau cuaca panas di gunung, maka orang-orang akan menggunakan pakaian yang tipis, tidak menggunakan pakaian yang tebal. Nah, slide selanjutnya akan masuk kepada bagian materi, dimana pada di sini saya ingin menuliskan 3 jenis adaptasi makhluk hidup. Yang pertama itu adalah adaptasi morfologi. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Nah, gambarnya tidak sesuai dengan penjelasannya, maka dari itu saya ingin mengganti dengan adaptasi morfologi pada bagian elemen. Adaptasi morfologi biasanya itu dilakukan oleh tumbuhan, maka dari situ saya ingin mengganti menjadi gambar tumbuhan. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Nah, untuk gambarnya kita sesuaikan saja ya teman-teman. Gambarnya bisa diperbesar atau dikecil ataupun sebaliknya dipotong. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Tingkah laku. Kita cari gambar yang sesuai menurut kita. Slide selanjutnya saya ingin menambahkan materi penjelasan mengenai bentang alam ini. Saya hapus. Saya ingin mengcopy dengan cara mengklik, lalu saya akan menuliskan materinya. Pada PowerPoint biasanya saya hanya akan menuliskan poin-poin pentingnya saja. Setiap makhluk yang hidup di bumi diberi kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya.
Nah, di sini saya sudah selesai menuliskan materi. Kita bisa mengubah setiap template yang ada pada aplikasi Canva ini. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kita dapat mengcopy lalu memindahkannya ke kotak yang lain dengan Ctrl C dan Ctrl F. Kita dapat menyesuaikan tempatnya. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan materi yang sesuai. Pada bagian ini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai bentang alam. Caranya seperti yang tadi, unggah video dan masukkan video yang ingin kalian upload. Di sini saya sudah mengupload video mengenai bentang alam. Disesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu saya juga ingin membuat refleksi pembelajaran menggunakan kuis di Bubble Zoom, Bambuzo. Untuk ini, untuk tulisannya bisa teman-teman ganti dengan cara mengklik di bagian ini dan disesuaikan dengan tulisan yang menurut teman-teman menarik. Agar lebih menarik, teman-teman dapat menambahkan gambar pada seperti ini. Kuis Bubble Zoom. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Pada bagian ini peserta didik diminta untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, untuk slide yang tidak dipakai bisa teman-teman hapus. Dan slide yang terakhir adalah terima kasih. Teman-teman bisa hapus bagian-bagian yang menurut teman-teman tidak dipakai. Nah, begitulah cara saya membuat PowerPoint dari Canva mengenai bentang alam. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, pada tahap ini selanjutnya saya akan membuat LKPD. Nah, teman-teman, sama seperti yang lain tadi, pada yang pertama yaitu kita menuliskan apa yang ingin kita cari pada bagian konten. Setelah mendapatkannya LKPD yang sesuai, maka kita sesuaikan template ini dan kita edit sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, seperti itulah cara membuat LKPD ataupun materi pembelajaran dalam Canva. Langkah terakhir adalah teman-teman melakukan klik di bagian dan unduh sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Sekianlah tutorial cara pembuatan materi di Canva beserta LKPD. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Hari ini saya akan membuat bagaimana cara membuat Bamboozle. Pertama, teman-teman klik aplikasi Bamboozle di Google, lalu klik Play Game. Nah, di sini teman-teman dapat membuat kuis sendiri. Yang pertama klik My Library, Games, lalu klik Plus Games. Nah, di bagian titel, teman-teman dapat menuliskan judul dari kuis teman-teman. Di sini saya buat soal evaluasi. Deskripsinya mengenai soal evaluasi tersebut. Di sini teman-teman juga bisa pilih bahasa. Di sini saya buat deskripsinya, adaptasi makhluk hidup dengan bentang alam yang berbeda.
Teksnya teman-teman bisa dapat mereka belajar ataupun kurikulum merdeka, dapat dibuat ataupun tidak. Nah, pada bagian ini juga ada teman-teman bisa dibuat di setelan publik. Teman-teman juga bisa menambahkan cover ataupun foto jadi dari soal evaluasi teman-teman. Lalu make games. Nah, yang ini soal yang pertama, teman-teman dapat mengetik pada bagian ini soal teman-teman. Di sini saya membuat soal mengenai adaptasi manusia terhadap lingkungan yang berbeda. Pertanyaannya itu cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut. Nah, pada bagian points, teman-teman dapat menyesuaikan sesuai dengan poinnya. Pada bagian answer, teman-teman dapat menuliskan jawaban dari question, pertanyaannya. Selain itu juga, teman-teman juga dapat menambahkan gambar melalui image library, di mana pada tahap ini nanti teman-teman akan diarahkan ke file teman-teman. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa mengklik save. Nah, ini adalah soal kedua, caranya masih tetap sama. Yang pertama, teman-teman dapat menuliskan pertanyaan sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu kalian bisa memilih poin. Di sini saya memberikan poin 20. Di sini jawabannya adalah adaptasi.
Setelah semuanya selesai, teman-teman dapat mengklik save. Lalu teman-teman sudah lihat ada 5 soal. Nah, jika salah baik penulisan, teman-teman bisa klik edit seperti yang saya buat, lalu klik kembali save. Setelah itu, jika semuanya telah selesai, langkah berikutnya adalah close, klik close. Nah, setelah itu teman-teman dapat memainkan game quiznya. Di sini ada 5 soal, lalu klik play, klik Bamboozle. Nah, di sini teman-teman bisa membagi sesuai dengan teamsnya. Lalu klik quiz. Di sini saya membuat 2 tim, lalu klik quiz. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk memilih pertanyaan 1, 2, atau 3. Saya memilih pertanyaan 1. Nah, seperti ini dia. Lalu teman-teman klik OK. Seperti itulah tutorial sampai habis. Baiklah teman-teman. Nah, di sini jikalau jawabannya benar, teman-teman dapat mengklik OK. Nah, sekianlah pembahasan mengenai pembuatan kuis di Bamboozle. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat.